Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Dulur-dulurku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu galau di komen gara-gara cewek. Gara-gara wedok kok galau. Masih banyak cewek, lur, astaga. Mau dibawa kemana hidup kalian kalau terus itu, ha? Balik mana sampai aku Icang dengan quotes hari ini. Nilai ujian itu seperti sinetron karena banyak dramanya. Kali ini kita akan mengidul film legend India yang tidak asing lagi yaitu Tare Zameen Par atau Like Stars on Earth tahun 2007. Sedih banget, syarat makna, dan tentunya akan menjadi motivasi kalian di sepanjang tahun 2025 ini, ya kan? Mengisahkan tentang seorang anak berusia 8 tahun yang selalu dibully teman-temannya dan dimaki guru-gurunya karena terlalu bodoh di kelas dan suka membuat masalah. Sampai akhirnya dia pun dipindahkan ayahnya ke sekolah asrama dan hidupnya pun berubah sejak bertemu guru seni pengganti. Seperti apakah kemewahan film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Dharma Dia Cak. Mau nanya, gimana pendapatmu, Cak? Pendapatku itu pendapatku, lur. Monggo skecakan. क्यों भाषा खराब क्यों ना देते जवाब। Film berfokus kepada seorang bocil 8 tahun bernama Icang, bukan dong, Ishan Nawasti, lur. Beberapa guru sekolahnya membacakan nilai ujian masing-masing murid, dan Ishan yang nilainya paling jeblok, lur, jauh dari murid-murid lainnya. Ibarat kalau nilai sempurnanya 10, ya dia dapat 0,1 lah ini kayaknya. Ishan juga selalu merasa jenuh di kelas karena dia sama sekali tidak mengerti pelajaran apapun. Dan Ishan lebih memilih melakukan kegiatan lainnya yang mungkin menurut orang tidak penting, lur, seperti menangkap ikan di got, main dengan anjing, nyimpan barang-barang menarik, juga berhayal. Dan inilah seperti bintang di bumi. Ih, asik ini film, lur. Ishan tinggal di rumah bersama ayah ibunya, sebut saja Paijo dan Painem, juga kakaknya yaitu Johan. Kakak beradik ini sangat berkebalikan. Johan adalah anak yang tertib, disiplin, teratur, murid yang selalu mendapat nilai terbaik di semua pelajaran dan jago banyak olahraga. Sedangkan Ishan sering membuat masalah, jorok, malas, dan bodoh di semua pelajaran. Suatu hari saat anak-anak sekitar rumah Ishan sedang bermain bola, Ishan yang berniat mengembalikan bolanya malah kelempar makin jauh. Anak bernama Ranjit pun langsung mengolok-olok Ishan dan memaksanya mengambil bola tersebut, yang akhirnya mereka pun berantem, ya kan? Ishan terluka di dahi dan tangannya, lalu dia membalas dengan menggigit, juga menjatuhkan semua pot tanaman di depan rumah Ranjit. Karena merasa tidak ada orang yang baik kepadanya, Ishan pun menangis di rooftop gedung dan sontak kesedihannya pun hilang begitu melihat layangan putus. Ya bola na boleh kya samajhta nahi hai? Namun ketika pulang ke rumah, ibu Ranjit sudah melaporkan kenakalan Ishan yang menghancurkan pot tanaman rumahnya. Bahkan Ranjit berbohong jika bajunya sampai dirobek. Paijo yang tidak tahu kejadian sebenarnya pun langsung menampar Ishan karena sudah terlalu sering membuat masalah di sekolah maupun komplek rumah, yang untungnya Painem sabar dan selalu melindungi Ishan. Keesokan paginya seperti biasa Paijo dan Painem bangun jam 5 pagi. Paijo siap-siap berangkat dinas kerja, sedangkan Painem menyiapkan sarapan dan kebutuhan sekolah kedua anaknya. Jam 6 kurang Johan sudah bangun, lanjut belajar, adus, ngising, sarapan dan berangkat sekolah. Sedangkan Ishan jam 7 masih mulet dan lanjut rebahan, lur, yang lagi-lagi dia hampir telat berangkat sekolah karena kebanyakan ngelamun dan berhayal. कोई सा क्यों दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो नारा जमे रहो.
Di dalam kelas, Ishan pun kena semprot gurunya karena tidak memperhatikan pelajaran dan malah lihat becekan. Ishan pun disuruh membaca kalimat di bukunya, namun dia malah mengatakan jika huruf-hurufnya menari. Dan karena bu guru yang jengkel terus meneriakinya, Ishan pun membalas kayak gini lur. Page 38, Ishan. Adit Laba, just help the boy. Read the sentence, Ishan. Others are dancing. Loud and proper. Ishan pun langsung dikeluarkan dari kelas dan bukannya merasa bersalah, Ishan justru seneng karena bisa bersantai di depan kelas. Karena belum mengerjakan PR matematika dan kertas ujian sebelumnya belum di TTD ortunya, Ishan yang takut kena marah guru lagi pun akhirnya bolos sekolah. Lalu berkeliling melihat orang-orang dan dunia yang sibuk banget. चल पड़ो अकेला निकलेगा फिर से सूरज. Setelah puas jalan-jalan seharian, Ishan pun pulang ke rumah dan lanjut melukis, yang mana melukis adalah kegiatan yang begitu dia cintai. Setelah itu Ishan pun mengerjakan PR dan Painem terkejut melihat tulisan Ishan yang amburadul karena banyak ejaannya yang salah, padahal baru aja kemarin Painem mengajarkan Ishan. Painem pun meminta Ishan memperbaiki ejaannya karena dia bisa tidak naik kelas, namun Ishan langsung kabur ke kamarnya. Lalu malam harinya Ishan pun memberitahu kakaknya jika hari itu dia bolos sekolah setelah pelajaran pertama. Maka dari itu Ishan meminta bantuan Johan untuk menulis keterangan absen karena sakit demam, yang untungnya guru pun percaya lur. Lalu saat pelajaran matematika, bu guru pun memberikan ujian dadakan yang nilainya akan dihitung ke ujian akhir. Jelas dong Ishan kesulitan menjawabnya. Di soal pertama 3 kali 9 aja lur. Berimajinasi dulu dong dia ini, di mana angka-angka itu menjadi sebuah karakter di pikirannya dengan jalan ceritanya sendiri, yang akhirnya ketemulah jawabannya, yaitu berapa? 3 dong. Dan waktu ujian pun sudah habis lur. Beep 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 beep. Pluto is destroyed. A planet in era. बचा लियो. By Jupiter. 8 का जवाब है 3. Di hari Minggu, Pak Ijo sudah pulang dari dinas dan Ishan yang kangen pun langsung memeluknya. Sampai akhirnya absen palsu yang diselipkan Ishan ke koran ditemukan oleh ayahnya. Ishan akhirnya mengaku bolos sekolah dan yang menulis keterangan absen adalah Johan. Mendengar itu Pak Ijo pun sangat murka, yang akhirnya Ishan dipukuli. Pak Ijo dan Painem pun menemui Kepsek dan guru-guru Ishan untuk mengetahui apa yang dilakukan putranya selama ini di sekolah. Saat itulah mereka baru tahu jika Ishan hampir selalu mendapatkan nilai 0 di tiap pelajaran, tidak ada peningkatan dalam tugas maupun ujian, sering bersikap konyol di kelas, juga bolak-balik izin ke toilet, seolah-olah buku dan pelajaran adalah musuh besar bagi Ishan. Selain itu, Ishan juga ketahuan tidak memberikan hasil ujian untuk ditandatangani dan bahkan surat panggilan untuk orang tua tidak diberikan oleh Ishan. Setelah itu, Bu Kepsek mengatakan jika dia tidak bisa membantu Ishan lagi untuk naik kelas dan menurutnya mungkin Ishan adalah anak yang kurang beruntung dan mungkin bisa disekolahkan ke tempat khusus. क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे? हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले। I'm thirsty. I want to do susu. Thirsty, susu. Thirsty. In fact, I sent a letter specially to meet you. और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं. Dalam perjalanan pulang, Painem pun hanya bisa menahan tangisnya karena kepikiran perkataan Bu Kepsek yang menganggap Ishan berkebutuhan khusus. Bahkan Painem rela tidak bekerja demi membantu kedua anaknya belajar. Namun Paijo yakin Ishan adalah anak yang normal dan hanya butuh sekolah yang bisa mendisiplinkannya dengan cara pengajaran yang lebih keras. Maka dari itu Paijo akan memasukkan Ishan ke sekolah asrama yang tentunya dia akan hidup mandiri di sana. Painem sempat ragu karena Ishan tidak pernah jauh darinya dan sekarang juga masih pertengahan semester. Ishan juga menangis dan memohon ke ayahnya agar jangan memasukkannya ke sekolah asrama. Akan tetapi keputusan Paijo sudah bulat lur, karena Ishan pasti tidak akan naik kelas dan tertinggal dari murid-murid yang lain. Saking kepikirannya dengan hidup di sekolah asrama, Ishan pun sampai mimpi buruk terpisah dari ibunya di kereta. देखो कैसे घूर रहा है, नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस. अब पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल. पापा शान पापा ABCD हेलो मैनो XYZ रियली देखो बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है. नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल.
Tibalah hari di mana Ishan diantar ke sekolah asrama dan Paijo sudah memberitai pihak sekolah bagaimana sikap Ishan selama ini. Pak Kepsek pun mewanti-wanti Ishan bahwa hanya ada satu aturan di sekolah asrama yaitu disiplin, dan Paijo diminta untuk tidak khawatir karena kuda paling liar sekalipun bisa dijinakkan di sana. Agar Ishan tidak kepikiran dengan orang tua maupun kakaknya, mereka semua pun pergi meninggalkan Ishan tanpa ada yang menengok ke arahnya. Dan itu membuat Ishan begitu terpukul. Kasian banget sih, Lur. यहाँ बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। जना इतना दूमा Di hari pertamanya, Ishan tidak bisa tidur dan menangis sesenggukan di kamar mandi karena merasa ditinggalkan keluarganya. Sementara itu di rumah, Painem menemukan gambar bergerak Ishan yang menunjukkan Ishan semakin jauh dengan keluarganya. Lalu saat memulai kelas, Pak Guru pun memperkenalkan Ishan ke murid-murid lain dan memintanya duduk paling depan bersama Rajan, murid paling cerdas dan paling tertib di sana, agar bisa membantu Ishan menjadi anak yang lebih baik. Setelah itu Ishan diminta menafsirkan arti puisi yang dibaca oleh Rajan. Sebenarnya Ishan sudah menjawab dengan benar dan sangat filosofis, Lur. Tapi Pak Guru menganggapnya salah, padahal Pak Guru hanya menafsirkannya secara umum dan berbelit-belit. नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? एक्चुअली कविता का असली सबने तो रटे हुए उत्तर दिए. Untuk pertama kalinya Ishan mendapatkan teman yang baik dan perhatian seperti Rajan tanpa memandang rendah dirinya. Rajan yang cerdas sekolah di sana karena bapaknya adalah manajer di sekolahan dan dia tinggal di komplek khusus pegawai. Selanjutnya adalah pelajaran seni yang mana Pak Guru meminta anak-anak untuk membuat bentuk yang sama persis seperti gambarnya atau benda di atas meja. Akan tetapi Ishan yang malah fokus ngeliatin Mano akhirnya dilempari kapur oleh Pak Guru. Sebagai hukuman karena tidak fokus di kelas, tangan Ishan pun dipukuli oleh penggaris dan Ishan hanya bisa menahan tangisnya. Di semua pelajaran, lagi-lagi Ishan menjadi anak yang paling bodoh. Baris berbaris nggak bisa, di bahasa Inggris apalagi, Lur. Karena dia selalu melihat huruf-hurufnya menari. Right, left, Ishan, क्या कर रहे हो? क्यों भाषा खराब, क्यों ना देते जवाब, क्यों न बरासी काम, क्यों कष्ट का Bukannya tumbuh menjadi anak yang lebih baik, Ishan yang awalnya periang dan suka bersikap konyol, kini berubah menjadi anak yang penuh ketakutan dan depresi. Karena teman-temannya selalu membuli, sedangkan guru-gurunya selalu memaki, bahkan menyebut Ishan idiot dan pemalas. Begitu ayah, ibu, dan kakaknya datang menjenguk, Ishan pun langsung kabur sambil menangis karena tidak kuat menahan segala penderitaan yang dia alami. Untungnya Johan berhasil menenangkan adiknya, namun ketika ditanya kenapa Ishan semurung itu, Ishan pun tidak menjawab. Johan yang memberikan hadiah cat air 24 warna juga tidak direspon sama sekali, dan malam itu mereka sekeluarga izin menginap di sana bersama Ishan. Keesokan paginya, Ishan hanya bisa melihat ayah dan kakaknya bermain tenis sambil memikirkan betapa bodoh dirinya yang tidak bisa apa-apa. Lalu ketika keluarganya pulang, Ishan juga lempeng aja karena dia sudah tidak memiliki gairah. Sampai suatu hari, Ishan memanjat pagar di atas gedung dan hanya memandangi alam dengan tatapan kosong. Bisa saja anak sekecil itu akan bundir tanpa dia sadari, ya kan, Lur, karena merasa tertekan di hidupnya. Namun alhamdulillahnya Rajan datang dan meminta Ishan segera turun. Lalu Rajan memberitahu bahwa mereka kedatangan guru seni yang baru untuk sementara waktu karena guru mereka yang lama sudah pindah ke sekolah lain. तुझे सब है पता है ये वो गया
होलकर सर गया, टेम्पररी टीचर आया। Pelajaran seni pun dimulai dan tak disangka-sangka Pak Guru baru bernama Ram datang dengan kostum badut yang penuh semangat sambil bermain seruling dan bernyanyi. Sangat berbeda dengan guru seni sebelumnya ya kan? Semua murid pun begitu senang karena sekolah asrama yang awalnya kaku dan disiplin, kini suasana kelas lebih berwarna karena Pak Guru Ram. Semua murid pun ikut bernyanyi dan menari kecuali Ishan yang masih terlihat murung. Hayo, siapa yang pernah punya guru asyik kayak begini, komen di bawah coba lur. Saat pelajaran dimulai, Pak Ram membagikan kertas kosong dan semua murid dipersilahkan menggambar apapun yang mereka suka. Salah satu murid bertanya apa yang harus mereka gambar, karena selama ini mereka selalu didikte menggambar dengan contoh yang ada di meja atau papan tulis. Namun Ram hanya tersenyum karena menurutnya meja ataupun papan terlalu kecil untuk imajinasi anak-anak yang luar biasa. Meski begitu, Ishan masih melamun karena sejak awal Ram datang, pikiran dan tatapannya sudah kosong. Melihat Ishan yang sepertinya penuh masalah dan kertasnya masih kosong melompong, Ram pun mengajaknya ngobrol, tapi Ishan tidak menjawab sama sekali. ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? Setelah menghabiskan waktu sore dengan memandangi matahari sendirian, malamnya Ishan pun mendapat telepon dari ibunya yang meminta maaf karena weekend nanti mereka sekeluarga tidak bisa datang menjenguk. Karena Paijo dan Painem harus mendukung Johan di pertandingan final tenis dan Painem pun sekali lagi meminta maaf. Wah, nangis lur. Ishan semakin merasa tak dianggap, padahal dirinya lah yang sangat butuh dukungan moral. Ishan pun langsung pergi meninggalkan teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा? मैं तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनो। हेलो, मैं जानती हूँ अब मम्मा से बहुत गुस्सा हो। मम्मा बहुत बुरी है मम्मा। मम्मा से बात करो। Keesokan paginya di ruang guru, Ram sempat diajak oleh guru lain yaitu Pak Sen dan Tiwari, si bulu kuping semerawut, karena menyimpan gambar anak-anak di lemari yang dianggap tidak berguna. Ram pun meresponnya dengan santai dan dia juga ingin kelasnya selalu ramai agar anak-anak bisa mengekspresikan emosinya di sana dan yang terpenting mereka bahagia. Tiwari dan Sen pun menyindir Ram yang mengajar di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, di mana cara mengajar dengan menari dan menyanyi tidak dibutuhkan di sekolah asrama yang keras dan disiplin. Karena menurut mereka, hanya dengan cara seperti itulah anak-anak bisa bersaing serta berhasil di masa depan. Meski jengkel mendengar pola pikir guru-guru di sana, namun Ram responnya dengan bercanda agar situasi tetap adem ayem, ya kan? उठा दो वापस बच्चों को। वैसे नहीं किस काम के ये? हाँ गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश। have to compete, succeed, make a future. तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। आए लिख लो। Ketika berjalan di koridor, Ram melihat Ishan yang dihukum keluar kelas seperti dulu dan dia sangat ketakutan ketika Ram berusaha mengajak ngobrol. Merasa khawatir dengan kondisi Ishan, Ram pun menemui Rajan untuk bertanya-tanya seputar Ishan. Rajan menceritakan jika Ishan adalah anak baru yang tidak dapat membaca maupun menulis dan dia sangat ingin pulang ke rumah. Selain itu, Ishan selalu dihukum oleh guru dan isi bukunya banyak coretan-coretan merah karena jawabannya banyak yang salah. Sontak Ram pun merasa iba dan dia segera mengecek buku-buku tugas berbagai pelajaran milik Ishan. Betapa terkejutnya Ram melihat tulisan Ishan yang huruf-hurufnya kebalik, ejaannya disingkat, berubah, bahkan ada kata-kata yang gak jelas lur. Sebagai satu-satunya guru yang peduli dengan kebahagiaan siswanya, apalagi Ram juga rutin mengajar di sekolah berkebutuhan khusus, Ram pun galau memikirkan Ishan dan dia curhat ke teman sekaligus guru di sana yaitu Jabin tentang banyaknya manusia yang buta akan perasaan manusia lain. Ram menceritakan tentang murid bernama Ishan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, selalu tertekan, ketakutan dan sorot matanya seperti berteriak minta tolong.
Menurut Ram, jika Ishan dibiarkan seperti itu, maka mentalnya akan semakin hancur. जानवर से बदतर है अंदरूनी खूबसूरती से बिल्कुल परे। ना बोलता है ना कुछ, उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही। Setelah itu acara tahunan sekolah berkebutuhan khusus pun diadakan. Terlihat semua guru di sana yang begitu ngemong, sangat berbeda dengan guru-guru di sekolah asrama, lur. Ram pun begitu terharu melihat anak-anak yang tampil dengan penuh kegembiraan. Di lain sisi Ishan masih melamun sendirian, makan minum sendiri, semuanya sendiri. Sedangkan Paijo dan Painem menonton pertandingan Johan yang sayangnya kalah di pertandingan final, dan Paijo pun terlihat marah juga kecewa. रंगत बदल न जाए ये और निंदिया में मीठा सा ये तो उम्मीद की सहर है। Ram pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Ishan. Dan saat OTW terlihat betapa berhati malaikatnya dia, lur. Ram membantu emak-emak di sebelahnya yang ganti pampers bayinya, juga memberi makan ke bocil yang nasibnya kurang beruntung karena sudah bekerja sebagai tukang bersih-bersih di warkop. Sesampainya di sana, Paijo dan Painem pun mempersilakannya masuk. Lalu Ram mengecek buku-buku Ishan di sekolahnya dulu, yang kondisinya sama persis, yaitu banyak salah ejaan. Sampai akhirnya Ram menemukan gambar buatan Ishan yang terselip di buku, dan dia pun baru tahu jika Ishan ternyata sangat cinta dengan melukis. हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। अभी बातें जैसे झील जैसे भीड़ में अपनी तेरी किस्मत हो बड़ी। Betapa terkejutnya Ram melihat semua karya Ishan. Bukan hanya jago melukis, tapi Ishan juga memiliki daya imajinasi yang sangat luas dan suka semua hal berbau kreatif seperti membuat kastil-kastilan. Setelah menemukan gambar bergerak Ishan yang menjauh dari keluarganya, dengan mata berkaca-kaca, Ram pun bertanya ke Paijo kenapa dia memasukkan Ishan ke sekolah asrama. Paijo menjawab jika itulah satu-satunya cara, karena di sekolah sebelumnya Ishan tidak akan naik kelas. Bahkan Paijo membanding-bandingkan Ishan dengan Johan yang selalu ranking 1 di semua pelajaran. Ram pun bertanya apa masalah yang dialami Ishan, dan Paijo mengatakan Ishan adalah anak nakal, pembangkang, selalu membuat masalah dan susah diatur. Ram pun bertanya sekali lagi apa masalah Ishan, karena yang diucapkan Paijo barusan adalah gejalanya, bukan masalah yang dialami Ishan. Dan Paijo pun kebingungan menjawabnya. Ram mengatakan bahwa Paijo tidak mengenali anaknya sendiri, padahal Ishan mengulangi pola kesalahan yang sama. Lalu Ram pun menunjukkan kesalahan di tulisan Ishan yang selalu berulang, seperti huruf B ketukar dengan huruf D, huruf S dan R yang kebalik, dan masih banyak lagi, lur. Menurut Ram, Ishan bukanlah anak yang bodoh ataupun malas, namun Ishan kesulitan untuk mengenali huruf. Akan tetapi Paijo mengatakan jika Ishan memang bodoh, dan mendengar itu Ram langsung menunjukkan kotak mainan Beyblade di sana yang berbahasa Jepang, lur. Pak, coba tolong konsentrasi baca ini, Pak. Anda pasti bisa. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, tolol berarti Anda, Pak, kata Ram, lur. हमेशा बदमाशी तेवरी कभी कोई बात ही नहीं सुनी। आप मुझे सिम्टम बता। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। इसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में बेवकूफ है, आलसी है ना, पहचानने में दिक्कत हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। ये आप शैतानी कर रहे हैं। Ram menjelaskan jika kesulitan membaca dan menulis seperti ini disebut disleksia. Yang biasanya anak-anak disleksia juga mengalami kesulitan lainnya, seperti mengikuti beberapa perintah dan lemah dalam refleks. Seperti Ishan yang kesulitan menangkap lemparan bola karena tidak bisa memperkirakan ukuran, jarak, dan kecepatannya. Lalu Ram mengatakan betapa mirisnya seorang anak 8 tahun yang tidak bisa membaca, menulis, dan melakukan semua hal seperti anak seusianya dimasukkan ke tempat yang tidak tahu cara mendidiknya, dan kini kepercayaan diri Ishan sudah hancur, bahkan dia sudah tidak melukis lagi. Akan tetapi Pak Paijo kacrut Fir'aun ini tidak peduli dengan lukis-melukis, lur, yang menurutnya tidak penting, dan Ishan butuh kemampuan lain untuk bisa bersaing di kehidupan. Ram menjawab bahwa lukisan Ishan luar biasa indah dengan pemikiran tajam dan imajinasi yang luas, bahkan jauh lebih berbakat dari Paijo. Sejatinya setiap anak memiliki kemampuan dan mimpi uniknya masing-masing, namun sistem pendidikan memaksa mereka menguasai semua pelajaran menjadi yang terbaik di sekolah dengan standar yang sudah ditetapkan.
उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती। उसने पेंटिंग करना, लेकिन इसका फायदा क्या? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? जबरदस्ती। ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में। और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाना। हर बच्चे की अपनी खूबी होती, अपनी चाहत होती। Esok paginya di kelas, Ram menunjukkan gambar bergerak buatan Ishan agar dia mengerti Ram baru saja datang ke rumahnya. Setelah itu Ram menceritakan kisah ke seluruh muridnya tentang seorang anak laki-laki yang tidak bisa membaca ataupun menulis karena huruf-huruf itu selalu menari-nari di matanya. Wah, udah takut aja ya kan si Ishan lur. Ini Pak Ram pasti mau ngebully aku nih, mikirnya. Lalu Ram melanjutkan jika suatu hari anak laki-laki itu tidak lulus sekolah dan ditertawakan oleh semua orang. Namun di kemudian hari, dia mampu mengguncang dunia dan laki-laki itu bernama Albert Einstein, ilmuwan besar dengan berbagai macam teorinya dan pernah mendapatkan Nobel. Sontak Ishan pun terkejut dan Ram juga memberitahu tokoh-tokoh lainnya yang awalnya juga kesulitan membaca menulis seperti seniman besar Leonardo da Vinci, pelukis tersohor Pablo Picasso, pencipta lampu Thomas Alva Edison, Walt Disney, penulis buku Agatha Christie, sampai bintang besar India yaitu Abhishek Bachchan. Tujuan Ram menceritakan itu semua agar anak-anak mengerti bahwa ada permata di dalam diri mereka masing-masing yang bisa melihat dunia dengan cara pandang berbeda. Sorot mata Ishan pun sontak berubah dan semangat mulai muncul dalam dirinya. Setelah itu Ram meminta murid-muridnya pergi ke kolam dan membebaskan mereka untuk membuat apapun dari benda-benda senemunya. Ketika semua murid sudah pergi, Ram pun ngobrol empat mata dengan Ishan dan memberitahu bahwa dulu saat kecil, Ram juga tidak bisa membaca serta menulis alias disleksia. Dulu ayah Ram juga selalu memarahinya dan menganggapnya anak nakal karena tidak mengerti kondisinya. Ram ingin Ishan sadar bahwa tidak masalah menjadi anak yang berbeda. दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हें ये दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे नजर से देख पाए। में आए वो उठाओ, चलो छोटे तालाब की तरफ पढ़ना शुरू करो। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ, मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। क्या आप मेरे घर गए थे? Di kolam anak-anak pun bermain dan mencoba membuat apapun dari benda-benda yang ditemukan. Begitu pula dengan Ishan yang memang sudah terbiasa mengoleksi barang-barang perintilan dan kreativitasnya yang luar biasa. Ishan membuat kapal yang bisa berjalan sendiri dengan papan kayu kecil yang bergerak akibat tekanan air. Dan itu membuat Pak Ram sangat kagum lur. Hey, look at that, वो तो चल रही है। वो उड़ेगी। किसने बनाई? Keesokan harinya Ram menemui Pak Kepsek untuk membicarakan tentang Ishan. Kepsek pun langsung tahu siapa Ishan karena semua guru mengeluh saat mengajarnya dan dia yakin Ishan tidak akan naik kelas. Ram pun langsung memberitahu bahwa Ishan menderita disleksia, namun sebenarnya dia anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dan Ram pun menunjukkan gambar-gambar Ishan yang memiliki konsep juga warna-warna yang berani. Maka dari itu Ram minta izin untuk mengajar Ishan secara privat 2-3 jam setiap harinya untuk melatih kemampuan membaca dan menulisnya. Selain itu Ishan diminta tidak ikut pelajaran dulu dan untuk sementara ujian dengan lisan. Ram memohon agar Pak Kepsek memberikan kesempatan itu yang alhamdulillahnya beliau berpikiran terbuka dan setuju dengan permintaan Ram. No sir, he's a child with above average intelligence. क्या सोच है सर? Books, such bold use of color. उसके टेस्ट ज़बानी लिए जाए। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूँ। हफ्ते में 2-3 घंटे बस मैं करके दिखाता हूँ। टेम्पररी टीचर की बातों में परमानेंट डैमेज ना कर बैठे। Pelajaran privat pun akhirnya dimulai. Ram mengajarkan dari dasar lagi lur, yaitu menulis huruf dan angka dengan cara-cara yang menyenangkan. Setelah Ishan mengerti huruf dan tidak tertukar-tukar atau kebolak-bolak lagi, selanjutnya adalah membaca, menulis, juga berhitung. Ram juga sudah merekam suaranya dan Ishan diminta belajar setiap malam sambil mendengarkan suara Ram. Lambat laun kemampuan Ishan pun berkembang pesat lur, hingga dia mampu membaca lancar, menulis dengan rapi, dan menghitung dengan cepat. Mat, mate, mighty, nice. हुए मेरा होता Very good. अब 3 जोड़ो. a nose between each pair of eyes. Multicolored light.
Setelah itu Ram mengadakan acara melukis bersama guru maupun murid karena Ram tahu guru-guru di sana sebenarnya jenuh bludrek pikirannya ya kan, dan melukis akan membuat mereka bahagia serta nostalgia masa kecil. Lalu ketika Ram mengajar kelas anak-anak SMP, tiba-tiba Pak Ijo pun datang menemuinya. Tujuan Pak Ijo ke sana untuk memberitahu bahwa istrinya sudah mencari informasi tentang disleksia di internet agar Ram tidak menganggap mereka orang tua yang tidak perhatian. Ram pun menjawab jika perhatian memiliki kekuatan untuk menyembuhkan seperti pelukan, ciuman, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kepedulian orang tua. Dan jika anak gagal, orang tua juga harus ada untuk mereka. Mendengar itu Pak Ijo pun hanya bisa terdiam karena dia sangat jarang memeluk dan memuji anaknya. Bahkan ketika Ishan gagal di sekolah, yang keluar dari mulutnya hanyalah makian dan teriakan, bukan ketenangan dan kehangatan. Lagi pula yang nyari tentang disleksia di internet adalah Painem, bukan Pak Ijo ya kan. Sebelum Pak Ijo pergi, Ram pun bertanya apakah istrinya Painem juga mencari kisah tentang Pulau Solomon di internet, yaitu kisah tentang warga di sana yang membangun tempat tinggal dan mereka tidak menebang pohon di hutan, namun cukup dengan berkumpul mengitari pohon lalu memaki-maki, mengutuk dan meneriaki pohon tersebut, yang selang beberapa hari pohon itu pun layu dan mati dengan sendirinya. Di sini Ram menyindir sikap Pak Ijo yang seperti warga Pulau Solomon, sedangkan Ishan adalah pohon yang terus dimakinya hingga suatu saat nanti tanda kutip bisa layu dan mati ya kan lur. Di titik inilah Pak Ijo baru menyadari jika dia gagal sebagai seorang ayah, dan ketika akan pulang tangisnya pun tidak terbendung ketika melihat Ishan yang sedang membaca di papan. बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हुआ जो तुम फिसले? पेड़ के पास सारे पहुंच जाते, जी भर के कोसते, ये देखते कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है. All teacher. Di hari acara melukis bersama, Ishan pun bangun subuh-subuh siap dengan pakaian rapi, dan sekarang dia sudah bisa memasang kancing baju juga mengikat tali sepatunya sendiri. Saat itu Ishan pergi ke kolam untuk mencari ketenangan dan inspirasi dengan melihat alam. Semua murid dan guru sudah berkumpul, termasuk Jabin yang diajak oleh Ram, juga 3 guru resek yang sok-sokan gak mau ikut melukis karena ingin bersantai di hari Minggu katanya lur. Selain itu Ram mengajak guru lukisnya bernama Lalita untuk menilai lukisan semua orang di sana. For your information, Lalita ini beneran pelukis ternama di India. Awalnya Ram khawatir karena Ishan masih juga belum terlihat, dan tak lama kemudian Ishan pun datang yang langsung diberikan kertas oleh Ram. Ishan memilih untuk melukis di tempat yang lebih sepi dengan cat air pemberian Johan. Begitu pula dengan Ram yang mulai melukis di kanvasnya. Semua orang pun fokus melukis, termasuk 3 guru kacrut yang akhirnya ngelukis juga mereka ini lur. Dan wow, sangat indah sekali loh lukisannya mereka ini. अब तो 5 मिनट में जाने वाले थे. मेहमान तो बतख और ये केला. कैसी है पेंटिंग? Ternyata yang digambar oleh Ishan adalah saat dirinya merenung di kolam sambil memandangi alam, atau di titik balik hidup Ishan berubah. Ishan pun langsung menunjukkan lukisannya ke Ram, dan di saat yang sama Ram juga sudah menyelesaikan lukisannya. Betapa terkejutnya Ishan melihat lukisan itu, karena ternyata गया था जो से मिल गया. Acara melukis bersama pun selesai, dan Pak Kepsek menyampaikan bahwa momen itu membawa dirinya kembali ke masa kecil. Selain itu, karena cara mengajarnya yang bagus, Ram pun diangkat menjadi guru tetap di sekolah asrama. Lalu Pak Kepsek akan mengumumkan siapakah pemenang dari acara melukis itu yang telah dinilai oleh Bu Lalita. Awalnya ada 2 lukisan paling bagus yang mendapatkan nilai sama, yaitu lukisan Pak Ram dan muridnya. Namun karena pemenang hanya ada 1 dan lukisannya akan
dipampang di sampul depan buku tahunan sekolah. Maka dari itu Lalita sudah memutuskan bahwa pemenangnya adalah murid dari Ram, yang tak lain tak bukan adalah Ishan. दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई. इट वॉज अ टाई. उन्होंने गुरु को ना चुनकर तुमसे रहना जो पेंटिंग का फ्रंट कवर बन जाए. ईशान अवस्थी ऑफ थर्ड. Saat itulah kepercayaan diri Ishan tumbuh karena untuk pertama kalinya Lur, semua orang bertepuk tangan dan memuji karyanya. Ishan pun sontak menangis dan memeluk guru kesayangannya Pak Ram yang telah mengubahnya. Inilah contoh dedikasi seorang guru yang luar biasa, memiliki empati dan kesabaran yang sangat besar demi masa depan murid-muridnya. Singkat cerita, libur semesteran pun tiba. Orang tua murid datang untuk menjemput anak-anaknya, termasuk Pak Ijo dan Pak Inem, yang terkejut melihat lukisan Ishan ada di sampul depan buku tahunan. Bukan hanya itu Lur, tapi Pak Guru Tiwari dan Sen juga sangat bangga dengan Ishan karena kemampuan Ishan jauh meningkat, bahkan nilai-nilai pelajarannya bagus, khususnya di bidang matematika, bahasa, dan seni sejak dididik oleh Ram. Betapa bahagianya Pak Ijo dan Pak Inem melihat perkembangan Ishan, bahkan saking terharunya, Pak Ijo sampai menangis dan berterima kasih atas segala bantuan Ram. Kini Ishan merubah gaya rambutnya seperti panutannya yaitu Pak Guru Ram dan dia terlihat sangat bahagia. Sebelum pulang Ishan pun memeluk guru tersayangnya karena tanpa bantuan beliau, Ishan akan menjadi anak yang selalu hidup dalam ketakutan. Come on. Hey champ, आने का हॉलीडेज के बाद. Buyar, sangat mengharukan dan menginspirasi. Nggak bosan-bosan liatnya kayak Three Idiots ya kan? Banyak banget pesan moralnya Lur, bahwa perjalanan hidup orang itu berbeda-beda. Mulainya beda, lingkungannya beda, semuanya lah beda. Itulah kenapa kita butuh teman atau mentor yang tepat agar bisa menjadi orang yang lebih baik atau yang lebih sukses Lur. Mengutip perkataannya Raditya Dika, bahwa semua orang punya keahliannya sendiri dan mungkin kalian nggak sadar karena kesannya nggak penting ya kan? Misalnya, tiap kita ngomong orang dengerin, atau jago persuasi orang, atau jago menggali informasi dari teman yang lagi curhat, itu semua keahlian Lur dan bisa berguna di masa depan. Jadi tolong ya, pertahankan motivasi dan keinginan kalian di sepanjang tahun 2025 ini Lur, dan yuk sukses bareng-bareng yuk. Assalamualaikum.